Anda kembali menyaksikan Economic Update, masih bersama saya Syafina Nasyar dan juga Pak Rida. Pak Rida, kita lanjutkan kembali diskusi, Pak. Adakah keinginan INA atau mungkin sudah pernah dilakukan sebelumnya untuk menggait pihak-pihak tertentu dalam rangka memperkuat masing-masing ekosistem investasi di Indonesia, Pak? Ya, itu pertanyaan baik sekali ya. Jadi untuk mengundang calon mitra, itu sebetulnya intinya itu tidak melulu hanya uang saja, tapi juga keahlian. Jadi sebagai contoh gini, misalnya kami mengundang mitra untuk masuk investasi di industri energi terbarukan yang dalam hal ini misalnya geothermal. Itu kita nggak mencari uang saja, tapi kita juga cari mitra yang tepat, yang memang jagoannya di renewable energy gitu. Kalau misalnya kita diminta untuk memperbaiki pelabuhan misalnya, yang kita cari itu adalah port operator yang unggul di dunia gitu. Kalau kita mau masuk ke kesehatan demikian juga. Kalau kita mau masuk ke misalnya mitra kami di perkembangan telco tower ya, itu yang kita undang itu are the top 3 investors di telco tower di dunia gitu. Jadi kalau dari segi tipenya itu ada beberapa. Satu adalah rekan-rekan sovereign wealth fund yang lain. Yang kedua itu insurance companies. Yang ketiga itu strategic companies yang memang jago-jagoan di bidang-bidangnya masing-masing. Ada lagi asset managers. Jadi ada lagi juga private equity. Jadi memang kita itu memilih pun juga berhati-hati sekali gitu supaya yang mereka bisa bawa itu bukan aja uang tapi juga nilai tambah dari keahlian. Jadi kalau kita nanti masuk, kita bisa belajar nih sebagai orang Indonesia untuk lebih baik lagi untuk menjalankan aset-aset kita gitu. Tadi kan Bapak sempat menjabarkan beberapa kerjasama ya yang sudah disepakati. Boleh mungkin dielaborasi Pak satu dari kerjasama yang sudah terjalin selama ini? Ya, jadi sebetulnya kalau dari segi skema ya, itu ada beberapa mungkin saat ini ada 3 lah. Yang pertama itu berkoinvestasi bareng-bareng secara langsung. Sebagai contoh misalnya kita masuk ke Mitratel. Nah kita itu bersama-sama dengan sovereign wealth fund yang lain seperti GIC dari Singapura, lalu ADIA dari UAE dan juga ADQ juga dari UAE ya. Nah kebetulan mereka itu bertiga itu juga salah satu investor-investor besar di telco tower di dunia. Nah, kalau tipenya tadi saya sudah sebut 2, satu berkoinvestasi langsung. Yang kedua itu kita membuat sebuah platform, lalu platform itu nanti akan masuk ke perusahaan-perusahaan. Sebagai contoh misalnya tol, kita waktu itu menandatangani 3,75 billion dolar atau 54 triliun tol platform. Itu juga bersama-sama sovereign wealth fund, dana pensiun dari Belanda gitu kan, dari UAE juga. Nah dari situ setelah ada platformnya, terus kita masuk ke tol Trans Java, tol Trans Sumatera gitu. Jadi memang lain macam-macamnya. Ada juga beberapa sovereign wealth fund itu mereka bilang gini, yuk kita tanda tangan MOU dulu deh gitu kan. Sebagai contoh misalnya dengan ADQ atau dengan Silk Road Fund, mereka bilang aku bareng-bareng nih masuk 3 billion dollar. Nah dari situ setelah udah ada, baru kita cari yuk investasinya gitu. Jadi memang agak cukup beragam sih. Skemanya beragam, menyesuaikan lagi dari investornya itu sendiri juga ya Pak ya? Cuman saya pernah ditanya oleh Pak Presiden, apa sih INA itu gitu kan. Terus saya jawab, INA itu Pak sama kalau kita duduk di warung atau kita duduk di restoran bakmi gitu kan, terus duduk di satu kursi yang kakinya ada 3. Nah kakinya 3 itu satu harus ada uangnya, kedua harus ada barang yang bisa diinvestasikannya. Nah sebagai contoh misalnya gini, Anda mau beli mobil gitu ya, terus mobil Innova gitu, tapi kalau ditawarin harganya 1 miliar, mau beli nggak? Pasti nggak, belum tentu kan. Nah jadi itu target asetnya harus ada dengan harga yang layak dan sepadan gitu. Yang ketiga harus ada penciptaan nilai tambahnya atau value creationnya. Jadi ada uangnya, ada barangnya, ada value creationnya. Nah kadang-kadang mohon maaf masyarakat itu ngelihat INA itu yang nomor 1 aja gitu, ada uangnya aja. Padahal itu kan nggak cukup gitu, karena harus dicari tuh
target investasinya apa, lalu harus dicari tuh bagaimana kita menciptakan nilai tambahnya gitu.